Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 angkatan 11 kelas 57 Kabupaten Banyumas akan menyampaikan prakarsa perubahan melalui rancangan atap dan bagja, yaitu pada ruang kolaborasi modul 1.3. Adapun kelompok kami terdiri dari Roslina Saptaningrum, Murdiati Abirani, Unik Agus Iriati, Jormiratun, dan Soliah. Adapun pendamping kami adalah fasilitator Bapak Siswo Purwanto dan pengajar praktik Bu Winda Prasepti. Visi guru penggerak dari masing-masing anggota dapat kami paparkan sebagai berikut. Roslina Saptaningrum memiliki visi mewujudkan peserta didik yang religius, profesional, dan berwawasan lingkungan. Murdiati Abirani memiliki visi mewujudkan murid yang merdeka serta berkarakter profil pelajar Pancasila dalam ekosistem lingkungan yang ramah anak. Unik Agus Iriati memiliki visi mewujudkan peserta didik yang religius, berkarakter, mandiri, kreatif, dan inovatif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jormiratun, visinya adalah mewujudkan peserta didik beriman, bertakwa, mandiri, aktif, kreatif, bernalar kritis, dan cinta tanah air sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Soliah, visinya adalah mewujudkan murid yang berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, berbudi pekerti luhur, dan berwawasan lingkungan. Dari visi masing-masing anggota kelompok, kami menyepakati satu visi, yaitu mewujudkan peserta didik yang religius, berkarakter, dan berwawasan lingkungan. Adapun pernyataan prakarsa perubahannya adalah meningkatkan kondisi belajar yang kondusif, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik. Sebelum kami merumuskan visi, terlebih dahulu kami menentukan atap. Atap terdiri dari aset, tantangan, aksi, dan pembelajaran. Adapun asetnya adalah anak berkemampuan untuk menggunakan media pembelajaran digital. Tantangannya, tidak semua guru menguasai IT. Tidak semua anak mempunyai komputer atau laptop. Aksinya adalah mengadakan pelatihan multimedia kepada seluruh warga sekolah, memfasilitasi sarana dan prasarana yang memadai. Pembelajarannya adalah berpihak pada murid, guru dalam pembelajaran menggunakan media digital. Pernyataan prakarsa perubahan yang kami buat berdasarkan konsep bagja adalah meningkatkan kondisi belajar yang kondusif, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik. Prakarsa perubahan yang kami buat berdasarkan konsep bagja. B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan, aset, potensi, peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan serta konfirmasi tingkat prioritas dari prakarsa. Pertanyaannya adalah, apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kondisi belajar yang kondusif, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik?
Mengapa kita perlu mewujudkan kondisi belajar yang kondusif, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik? Tindakannya adalah sebagai berikut: meningkatkan konsentrasi belajar, menumbuhkan gairah semangat belajar, belajar lebih efektif dan efisien, dan hasil belajar optimal. Ambil pelajaran, menyusun pertanyaan lanjutan untuk kenali kekuatan, potensi, peluang lewat penyelidikan, mengidentifikasi atau mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. Setiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan sifatnya positif. Menentukan cara kita menggali fakta, memperoleh data, diskusi kelompok besar atau kecil, survei individu, multi unsur. Pertanyaannya adalah, pembiasan apa yang dilakukan untuk menumbuhkan prakarsa perubahan tersebut? Kebijakan apa yang selama ini mendukung? Siapa saja yang terlibat dalam usaha mewujudkan prakarsa perubahan tersebut? Kekuatan fasilitas apa yang telah kita gunakan selama ini dalam mewujudkan kondisi belajar yang kondusif, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik? Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan antara lain: membuat rubrik observasi, melaksanakan observasi dan tindak lanjut, peserta didik, guru beserta jajarannya, dan kepala sekolah. Kompetensi guru, sarana dan prasarana. Gali mimpi, menyusun deskripsi kolektif, bila mana inisiatif terwujud membayangkan dan menggambarkan masa depan. Gambaran masa depan dimunculkan dari contoh-contoh yang membumi dari masa lalu yang positif. Mengalokasikan kesempatan untuk berproses bersama multi unsur, kapan, di mana, dan siapa saja. Pertanyaannya adalah, usaha apa yang dilakukan dalam mewujudkan kondisi belajar yang kondusif, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik? Tindakan atau penyelidikannya antara lain: menata ruang kelas, menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan bervariasi, menjalin komunikasi yang efektif dengan peserta didik. Jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan konkret yang diperlukan untuk menjalankan langkah-langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera dan langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan pencapaian. Menciptakan organisasi yang deal demi mencapai mimpi. Mempertahankan perubahan positif atau menindaklanjuti masa lalu organisasi yang paling positif dan potensial. Menyusun definisi kesuksesan pencapaian bertahap. Pertanyaannya adalah, apa langkah-langkah kecil yang dilakukan dalam meningkatkan kondisi belajar yang kondusif, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik? Apa satu langkah besar yang dilakukan dalam meningkatkan kondisi belajar yang kondusif, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik? Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan antara lain: melakukan diskusi dengan kepala sekolah, komite, dan rekan guru mengenai program peningkatan kondisi belajar yang kondusif, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik. Meningkatkan kualitas guru dan sarana prasarana yang maksimal. Atur eksekusi, menentukan siapa yang berperan dalam pengambilan keputusan, merupakan awal dari penciptaan budaya belajar apresiatif yang berkelanjutan. Menyelaraskan interaksi setiap orang terlibat agar dapat bersama-sama menciptakan masa depan. Mendesain jalur komunikasi dan pengelolaan rutinitas. Pertanyaannya adalah,
Siapa saja yang akan terlibat untuk mewujudkan peningkatan program kondisi belajar yang kondusif, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik? Bagaimana mereka mengkomunikasikan dan melaporkan hasil dari peningkatan program kondisi belajar yang kondusif, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik? Bagaimana cara mengimplementasi pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan agar sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan antara lain kepala sekolah, komite, dan rekan guru, peserta didik, dan wali murid. Melalui paguyuban wali murid dan sosial media sekolah. Menggunakan metode dan media pembelajaran yang bervariasi, seperti media digital, sehingga motivasi dan kreativitas peserta didik meningkat. Demikian prakasa perubahan yang sudah kami buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.